Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Hadirin dimuliakan Allah, kita bersyukur bisa kembali bermuajahah mendekatkan diri kita kepada Allah. Salat berjamaah lanjut dengan tadabbur Quran. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadikan sebagai bentuk amal ibadah, amal soleh yang kelak bisa dijadikan hujah di hadapan Allah SWT. Kita akan masuk pada ayat yang ke berapa? Yang ke-101 insyaallah. 101, 102, 103, 104. Ya, itu aja dulu. Al-A'raf 101 sampai dengan 104 insyaallah. Itulah negeri-negeri yang telah kami binasakan itu. Kami ceritakan sebagai kisahnya kepadamu. Rasul-rasul mereka benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tetapi mereka tidak beriman juga kepada apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Demikianlah Allah menguji hati orang-orang kafir. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sebaliknya yang kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar fasik. Setelah mereka, kemudian kami utus Musa dengan membawa bukti-bukti kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan Musa berkata, wahai Fir'aun, sungguh aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam. Ya. Allah berfirman di ayat yang ke-101, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilkal qura naqussu 'alaika min ambaiha. Demi itulah semuanya negeri-negeri, tilkal qura, itulah negeri-negeri, naqussu 'alaika yang kami kisahkan, kami ceritakan ya, 'alaika kepadamu wahai Muhammad, min ambaiha, ya, dari berita dari sebagian dari berita yang kami berikan kepada kamu. Maksudnya tilkal qura itu adalah berkaitan dengan negeri-negeri sebelumnya yang diceritakan oleh Allah, ya, yang diutus kepada negeri-negeri tersebut sebelum mereka dihancurkan oleh Allah para nabinya. Yang pertama, ya, kita telah tahu sebelumnya telah diutus Nabi Nuh alaihissalam, ya kan? Kemudian Nabi Nuh didustakan, kan? Seterusnya begitu. Kemudian diceritakan juga sebelumnya bagaimana Nabi Hud alaihissalam diutus kepada kaum Ad, kan? Kaum Ad yang ada di daerah antara Yaman dan di selatan, ya, di selatannya, Yaman selatan situ. Yang diutus kepadanya Nabi siapa? Hud alaihissalam. Demikian juga kepada kaum Samud, penggantinya kaum Ad, diutus kepada mereka Nabi siapa? Nabi Saleh alaihissalam. Kemudian diutus pula kepada mereka kaum Madian, yaitu Nabi Syuaib, ya. Juga diutus kepada mereka yaitu Nabi Lut di negeri yang bernama Sadum, ya.
Dan semua itu kata Allah tilkal qura, ya. Itulah negeri-negeri, ya, dalam kurung itu yang telah kami binasakan, maksudnya dijelaskan di sini itulah negeri-negeri yang telah kami binasakan. Naqussu 'alaika min amba'ina, yang kami ceritakan sebagian berita-beritanya kepada kamu. Walaqad ja'athum rusuluhum bil bayyinat, sungguh, ya, ja'athum, laqad ja'athum, sungguh telah datang kepada mereka para rasul, ya, rusuluhum, ya, utusan-utusan yang diutus kepada mereka semuanya itu, kaum Ad, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Samud, kaum Nabi Madian, kaumnya Nabi Lut dan seterusnya, itu diutus semuanya kepada mereka dengan bayyinat, dengan membawa bukti-bukti, membawa penjelasan, ya, membawa bukti-bukti yang nyata kepada mereka, bayyinat. Famakanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Jangan perhatikan kalimat ini. Famakanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Makanu, tetapi mereka itu kemudian terhadap dahulu, ya, yang mana bangsa-bangsa itu mendustakan ayat-ayat yang dibawa oleh para rasul tadi itu, yaitu bangsa Ad mendustakan rasul siapa? Hud, ya, Nabi Hud dengan bukti nyatanya mendustakan. Kemudian siapa? Nabi Saleh didustakan ketika dia membawa bukti yang nyata, yaitu berupa seekor unta yang lahir, keluar dari batu besar itu. Bagaimana kemudian kaum Madian mendustakan Nabi Syuaib, bagaimana kemudian kaum Sadum mendustakan Nabi Lut, ya kan? Mereka itu semuanya mestinya dijadikan pelajaran bagi umat-umat setelahnya. Mestinya umatnya Nabi Saleh itu sudah mengetahui sejarahnya Nabi Hud dengan kaum Ad-nya itu, ya. Tapi apa yang terjadi terhadap kaum Ad yang telah mendustakan nabinya tadi itu? Kaum Samud tidak mau beriman, tidak mau mengambil pelajaran. Itu loh, lihat tuh, bangsa Ad dulu telah mendustakan nabi kami yang bernama Hud alaihissalam, dan hasilnya mereka kami binasakan. Maka Allah katakan famakanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Mengapa mereka itu kemudian terhadap bangsa atau kaum yang telah kami binasakan itu, yang mereka bisa dijadikan sebagai acuan atau pelajaran, itu enggak mau beriman terhadap Rasul saat itu yang datang? Mengapa kemudian setelah kaum Samud, ya, melihat sejarahnya kaum Ad yang mendustakan Nabi Hud alaihissalam, kemudian datang kepada mereka Nabi Soleh, mereka belum juga mau beriman, belum juga mau beriman. Kenapa? Ternyata Allah katakan, ya, ayat berikutnya, perhatikan baik-baik, silakan dibuka, ya, ayatnya itu. Kadzalika, ya, kadzalika yatba'ullah, ya, kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Ya, demikian itu karena apa? Yatba'ullah, Allah menutup, mengunci mati, ala qulubil kafirin, terhadap hati orang-orang kafir, sehingga orang-orang kafir itu sulit memahami tentang bukti-bukti tersebut yang nyata itu, enggak mau mengambil pelajaran. Mereka seolah-olah hidup ini hanya pada saat mereka hidup itu. Masa lalu biarlah berlalu, gitu ya. Masa depan urusan nanti. Kita hidup untuk saat ini. Orang kafir begitu, ya. Ya inilah hidup yang sedang aku nikmati itu. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi, kaum Tsamud dalam kondisi berada dalam taraf kehidupan yang sangat nyaman. Sehingga ketika Nabi Saleh datang kepada mereka, mereka beranggapan ini orang mau jual mimpi, ini orang gitu, ya. Mau jual mimpi, jelas-jelas kami tidak ada masalah dengan kehidupan kami makmur, ya. Kami sedang dalam teknologi yang terbaik pada saat ini. Tidak ada negeri yang terbaik lebih baik dari kami, kata kaum Samud kepada Nabi Saleh. Lantas ada orang enggak punya siapa-siapa, bukan dari golongan pembesar, bukan raja, tidak punya bala tentara, datang kepada kami, menyeru kepada mereka. Dia hanyalah seorang gembala saja, tiba-tiba mengajak untuk menyembah satu Tuhan. Kaum Samud sudah disebutkan oleh Nabi Saleh, itu ada bangsa itu dulu seperti itu, perkasa, lebih perkasa dari kalian, wahai kaum Samud, gitu, ya. Tapi lihatlah terjadi, dihabisi juga oleh Allah, dibinasakan. Aku takut kepada kalian jika nanti Allah juga murka sebagaimana Allah murka kepada kaum Ad. Maka kemudian kaum Samud
tetap tidak mau, ya, bangsa Samud tidak mau beriman kepada Nabi Saleh. Itu yang dikatakan Allah, kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Demikian itu Allah kunci mati hati mereka, orang-orang kafir, terhadap peringatan itu. Pertanyaannya, kenapa kok bisa begitu? Kan gitu ya. Kenapa seperti itu? Ya. Coba kita buka surah Al-Furqan ya. Al-Furqan ayat ayat ke 67, 68 ya, dan 69. 27, 28, 29. 27, 28, 29. 28, 29. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Ya, kita perhatikan baik-baik ayat ini. Ada penyesalan dari orang-orang kafir ya, ketika Allah telah menimpakan azab kepada mereka dan tidak ada jalan kembali. Ya, no way back, nggak ada lagi jalan kembali. Ya, no more turning back katanya beliau gitu ya. Itu ya. Yes, gitu. Nggak ada jalan kembali sudah. Yauma ya'addu zalimu ala yadayhi wa yaqulu ya laitani takhattu mar rasuli sabila. Hari itu ya, ketika kelak hari itu datang, maka orang-orang kafir itu ya, diperlihatkan kepada mereka nabinya. Jadi kaum Samud kelak diperlihatkan kepada mereka siapa nabi? Nabi Saleh. Kaum Ad akan diperlihatkan kepada mereka Nabi Hud, dan seterusnya begitu. Hari di mana ya'adul zalim, mereka menggigit jarinya, orang-orang zalim itu. Ala yadai, menggigit jari tangan-tangannya itu. Yaqul, dan kemudian mereka berkata, ya laitani ya ittakhattu ma'ar rasuli sabila. Duhai, mengapa dulu aku tidak menjadikan Rasul itu sebagai jalan, tidak menjadikan jalan Rasul itu sebagai jalanku juga. Kenapa aku tidak mengambil jalan sebagaimana yang diambil para Rasul tadi itu? Umat begitu mereka itu. Kenapa? Karena sebelumnya Allah katakan di surah Al-A'raf tadi apa? Dikunci mati pada saat Rasul itu datang memperingatkan kepada mereka. Saking cintanya mereka kepada dunia, mereka lupa kepada masa lalu yang terjadi pada kaum-kaum sebelumnya. Nggak ada bedanya Pak dengan zaman sekarang Pak. Ya enggak? Di peringatan sedemikian rupa yang tetap bandel. Kenapa? Mereka itu kan masa lalu ya. Masa lalu biarlah berlalu. Masa datang urusan nanti. Kita hidup masa sekarang. Mereka sedang menikmati hidup yang sangat menyenangkan pada saat itu. Tetapi kelak mereka akan apa? Ya adul zalimu ala yadai, mereka akan menggigit jarinya. Yaqulu, berkatalah orang-orang itu, ya laitani, duhai andai kata dulu aku ittakhattu, aku mengambil ma'ar rasuli sabila, bersama Rasul itu jalan. Misalnya jalannya Rasul tadi itu. Kemudian mereka mengatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai celakalah kami, mengapa kami dulu tidak menjadikan orang itu sebagai khalila, teman baik. Lam attakhid fulanan khalila ya. Mereka menyesal. Ya enggak? Menyesal kepada kondisi pada saat itu. Wahai celakalah aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrab. Yang pertama tadi di ayat yang ke-27 mengatakan aku nyesal karena tidak menjadikan Rasul sebagai temannya. Ya. Dan yang kedua, mereka menyesal kenapa justru menjadikan musuhnya Rasul, yaitu para syaitan, menjadi
temannya. Maka ayat yang terakhir Allah katakan laqad adallani 'anid dzikri, sungguh mereka itu teman-teman baikku dahulu di dunia, para syaitan minal jinnati wan nas tadi itu, adallani telah menyesatkan aku, 'anid dzikri dari mengingat apa itu? Zikri itu apa? Zikri itu Al-Qur'an yang atau kitab ya yang diserukan kepada mereka oleh para nabi-nabinya itu. Kalau menyerang Muhammad ya Al-Quran. Laqad adallani 'anid dzikri, sungguh para syaitan itu minal jinnati wan nas telah menyesatkan aku dari az-dzikr, yaitu Al-Quran atau ayat-ayat Allah. Ba'da idza'ani, padahal ayat-ayat itu telah datang kepada kami, padaku, kata mereka itu. Ya. Jelas kaumnya Nabi Ad ditunjukkan bukti-bukti nyata oleh Nabi Hud alaihissalam. Kaumnya Nabi Mud telah ditunjuk, kaumnya Samud telah ditunjukkan oleh Nabi Soleh bukti-bukti yang nyata. Kaumnya Nabi Lut ditunjukkan kepada mereka bukti-bukti nyata. Begitu ya kaumnya Madian ditunjukkan oleh Nabi Syuaib bukti-bukti yang nyata. Kaumnya Nabi Isa ditunjukkan kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Jelas di hadapan mereka itu semuanya. Ya. Tapi kenapa mereka enggak mau ikut? Makanya mereka kata laqad adallani 'anid dzikri. Sungguh syaitan dari bilang manusia dan jin tadi itu, bangsa syaitan dari manusia jin itu telah menyesatkan aku dari zikr. Peringatan yang diberikan oleh para rasul tadi itu kepada kalau bangsa Samud ya mereka menyesali tindakannya telah mengabaikan peringatannya Nabi Soleh. Kalau bangsa Ad mereka menyesal telah mengabaikan peringatannya Nabi Hud dan seterusnya ya. Ba'da ja'ani, setelah itu datang kepadaku. Maka mereka mengatakan wa kana syaitanu lil insani khadula. Karena yang demikian itu syaitan itu ya memang ya, datang kepadaku dan mereka itu adalah pengkhianat bagi kita, bagi manusia. Hadirin dimuliakan Allah. Kuncinya adalah Allah telah mengunci mati orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik tadi, karena nanti ada kalimat fasik oleh Allah dikatakan itu dari peringatan yang diberikan oleh kaum para rasul. Nah, nggak ada beda jauh kok sama kita, nggak ada yang beda jauhnya. Kita diperingatkan dia zaman sekarang tentu bukan oleh para nabi, tentu oleh para orang-orang yang soleh, para ustadz, para asatid itu meringatkan kepada kita untuk senantiasa mengambil jalan yang ditempuh oleh para nabi juga. Hendaknya kita kemudian mengambil apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita melalui Al-Quran tadi itu. Hendaknya kita meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran maupun yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Ya, tapi laqad adallani 'anid dzikri, sungguh nafsu kami, mereka menyalahkan siapa Pak? Wa kana syaitan lil insani khadula, adalah syaitan itu pengkhianat bagi manusia. Mereka mengatakan bahwa memang syaitan telah mengkhianati kami. Enak ya? Kenapa enaknya begitu ya Allah ya? Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa mereka mengacuhkan, mengabaikan peringatan itu karena syaitan. Syaitan itu ngeresuh loh, aku mana disalahno ya. Aku mana disalahno ya. Bolak-balik aku yang disalahno kan gitu ya. Coba kita buka surah Al-Hasr. Al-Hasr, Pak. Surah Al-Hasr surah 59 ayat yang ke ini. Bentar. Ya, ayat yang ke nih 16 dan 17. Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena
karena sesungguhnya aku takut pada Allah Tuhan seluruh alam. Maka kesudahan bagi keduanya bahwa keduanya masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang zalim. Ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Hasr, ya, ayat yang ke-16 tadi itu, kamasali syaitan, sebagaimana syaitan, maksudnya bujukannya orang-orang munafik, ya, itu seperti bujukannya syaitan. Kamasali syaitan idz qala lil insani ukfur, ketika syaitan itu menyerukan kepada manusia, ayo kamu kafirlah kamu, jangan mau kamu mengikuti perintah Tuhanmu, jangan mau kamu dibohongi, digoreng orang Arab, gitu ya, jangan mau kamu dibohongin orang Arab, itu bisa-bisanya orang Arab saja itu, kan Muhammad itu orang Arab, kesini bawa kebudayaan Arab, jangan mau kamu dibohongin orang-orang Arab, kita ini yang paling benar. Orang munafik itu begitu, sama seperti tadi. Il qala lil insani ukfur, kafirlah kamu. Falamma kafara, ketika manusia mengikuti bujukannya orang munafik, mengikuti bujukannya syaitan tadi itu, tiba-tiba syaitan mengatakan apa? Ya. Falamma kafara qala inni bari'um minka, sepurane ya. Ketika dia manusia minta pertanggungjawaban syaitan di hadapan Allah, loh ya Allah, dulu yang menyuruh saya kafir, yang menyuruh saya munafik, itu ini syaitan ini, sepurane. Ya. Syaitan langsung ngomong itu. Ya. Dia mengatakan apa? Qala inni bari'um minka. Gak bisa, aku berlepas diri dari apa yang kamu katakan tadi itu, enggak. Apa kata syaitan? Inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut loh sama Allah. Syaitan itu takut Pak sama Allah Pak. Tapi manusia gak duwe wedi blas. Setan yang kafir itu nanti mengatakan aku lo wedi Allah. Lo kamu lo gak diwedi. Kan gitu ya. Makanya kemudian ketika manusia mengatakan wa kana syaitonul insani khadula, adalah syaitan kepada manusia, dia suka berkhianat. Syaitan gak gelem disalah. Iso aku disalah-salah mau dewi gelem kan gitu ya. Gak bisa. Maka Allah katakan jangan berdebat. Di ayat yang berikutnya Allah katakan fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Maka akibatnya bagi mereka berdua yang dibujuk dan yang membujuk, ya, akibat resiko yang mereka terima, siapa itu? Yang membujuk maupun yang terbujuk, dua-duanya masuk neraka. Gak bisa Pak, kita terbujuk, ya, maka salahmu dewe gelem dibujuk gitu loh Pak. Nggak bisa kita nanti minta kepada Allah, ya Allah dulu aku dibujuk oleh Pak Edi kan ini. Nggak bisa. Salahmu gelem digoroy. Wis tuwe kok gelem digoroy kan gitu ya, gampangnya gitu ya. Nggak bisa Pak. Maka mereka keduanya dimasukkan ke dalam neraka. Wadzalika jazaa'udz zalimin, itulah kesudahan balasan bagi orang-orang yang zalim. Maka yang dibujuk maupun yang terbujuk, dua-duanya disebut oleh Allah sebagai orang yang zalim, ya, orang yang zalim. Kita kembali ke Al-A'raf, berikutnya ayat yang ke-102, ya. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdi, wa ma wajadna li aktsarihim min ahdi. Kami tidak mendapati, kata Allah, ya, kami, ya, tidaklah kami mendapati, maksudnya tidaklah kami mendapati li aktsarihim min ahdi, mereka itu, ya, manusia itu memenuhi janjinya. Pertanyaannya, janji apa sih Pak? Janji apa yang dipenuhi oleh manusia saat kemudian Allah katakan wa ma wajadna li aktsarihim min ahdi? Mungkin kita akan mengatakan janjinya kepada para nabi. Enggak, pada saat itu mereka belum berjanji kepada para nabinya. Bangsa Ad tidak berjanji kepada nabinya untuk beriman, tidak, justru mereka mengingkari. Bangsa Samud tidak berjanji kepada Nabi Soleh untuk mengimani mereka, enggak. Tapi Allah katakan wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin. Tidaklah kami mendapati kebanyakan manusia itu menepati janjinya. Janjinya itu juga masih dalam surat Al-A'raf ini Pak.
Ayat berapa kemarin kita bahas? 162. Coba dibuka. Al-Araf 162 kalau tidak salah ya. Coba dibaca artinya, Pak. Maka orang-orang yang zalim di antara mereka. Sebentar, bukan. 172, maaf. 174, 172, itu 72 ya. 172 ya. Coba. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami ingat terhadap ini. Ya, jadi Allah katakan, wa ma wajadna an yaksarihim min ahdi. Tidaklah kami mendapati manusia itu memenuhi janjinya. Janjinya itu yang tadi itu, Pak. Ayat 172 itu janjinya apa? Ketika Allah ambil persaksian dari tulang sulbi, artinya ruh manusia Adam sebelum dimasukkan ke dalam jabang bayi tadi itu. Sebelum dimasukkan ada perjanjian antara roh manusia dengan Allah, ya. Allah katakan di situ apa? Wa id akhadha min bani adam min dhuhrim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Mereka mempersaksikan kepada dirinya ini. Allah katakan, bukankah aku itu Tuhanmu? Gitu Allah katakan begitu. Maka kemudian ruhnya manusia sebelum masuk ke dalam tubuh jabang bayi itu mengatakan, bala sahidna, kami bersaksi mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya semuanya, Pak. Gak peduli nanti lahirnya kafir semuanya, ya enggak, semuanya. Maka kemudian saat mereka dimasukkan ke dalam bayi, ruhnya tadi terpengaruh dengan tubuhnya, Pak, bayi, kecuali ruhnya siapa? Ruhnya siapa yang gak terpengaruh dengan fisiknya bayi tadi itu? Kalau semua manusia saat masuk ke dalam tubuhnya bayi, maka dia terpengaruh dalam fisiknya bayi tadi itu. Otaknya belum sempurna, kan gitu ya, sehingga dia tidak bisa mengingat dengan baik, tidak mengetahui apa salah benar, nggak bisa. Nanti setelah balik baru dia tahu, mumayyiz, bisa membedakan antara hak dan batil, benar dan salahnya tadi itu. Ya enggak, terpengaruh. Ruhnya Nabi Isa alaihissalam tidak terpengaruh dengan fisiknya. Saat pertama kali dia dimasukkan ke dalam jabang bayi, ya, bayinya Nabi Isa alaihissalam, dia tidak terpengaruh dengan fisiknya. Langsung dia bicara dengan manusia sebagaimana orang dewasa, ya. Kalau kita nggak bisa, Pak, jangan lupa. Saya yakin nggak ada satupun orang yang ingat umur 5 bulan apa yang ada ingat. Ada nggak yang ingat? Pak Usman umur 5 bulan ngapain, Pak? Nggak tahu, Pak. Umur setahun wis, ingat nggak? Umur 2 tahun ada nggak yang ingat umur 2 tahun ngapain? Tidak ada yang ingat. Kenapa kok bisa nggak ingat? Kenapa? Karena kita terpengaruh dengan fisik kita. Ya enggak? Kapan kita bisa mulai mengingat? Ada yang tahu enggak? Ada yang pernah tahu enggak? Mulai kapan jenengan bisa mengingat segala sesuatu? Atau paling tidak ingatan pertama kali yang muncul usia berapa? 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 PG. Playgroup itu berapa tahun? 5 ya? Oh, saya umur 3 tahun sudah ingat, Pak. Saya 3 tahun lahirnya adik saya tahu betul. Itu pertama kali ingatan yang saya ingat itu ketika saya melihat adik saya lahir. Tapi habis itu hilang lagi ingatannya, lupa lagi sudah. Itulah ingatan pertama saya yang terbersih dalam benak saya, usia 3 tahun. Ya kan? Nah, kalau beliau PG ya, playgroup 5 tahun. Macam-macam, beda-beda memang. Beda-beda ya, beda-beda. Tapi saya yakin usia setahun nggak ada. Ada nggak yang tahu, ingat nggak? Bagaimana cara proses kelahiran Anda, Pak? Ada nggak? Pak Heni, Syekh Heni, ingat nggak? Kira-kira bagaimana proses kelahiran saya? Nggak inget, Pak. Iya. Bagaimana saya ngompol? Nggak inget, Pak. Ya, nggak inget, Pak. Disuapi orang tua, masih ingat mungkin ya, usia 4 tahun masih disuapi mungkin ya bagiannya. Nggak ada bayi begitu lahir langsung nyiduk diri, nggak bisa, Pak. Ya, semuanya terpengaruh fisik. Tapi ya,
Allah katakan ketika perjanjian itu terjadi antara dia dengan Allah dengan manusia ketika jadi roh, maka Allah katakan setelah lahir ke dunia, apa yang terjadi? Mayoritas manusia mengingkari perjanjian itu. Mereka mengingkari perjanjian dengan Allah. Mereka nggak mau mengikuti perintah Allah. Mungkin kalau mengikuti perintah Allah sudah tua kali ya. Iya, masa mudanya masih tidak karu-karuan gitu ya. Ya maksudnya. Gitu ya. Ya Pak Edi ya, kan gitu ya. Ya alhamdulillah masih ingat kan ya. Oh iya saya ingat ya. Berkat tadabbur Quran saya jadi ingat ternyata saya pernah berjanji di hadapan Allah. Kan begitu. Nah, setelah itu Allah katakan wa ma wajadna li aksarihim min ahdin. Tidaklah kami mendapati mayoritas manusia itu memenuhi janjinya, yaitu mengakui bahwa aku adalah Tuhannya. Kemudian Allah katakan tapi wa in wajadna aksaruhum fasikin. Justru kami dapati mayoritas manusia itu fasik. Tahu larangan dibabras saja. Tahu perintah diabaikan saja. Begitu Pak. Fasik manusia rata-rata. Itu kata Allah. Kok bisa begitu? Kenapa? Tadi itu yatba'u kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Yang demikian itu karena Allah telah mengunci mati hati orang kafir tadi itu. Kenapa dikunci mati? Dia nggak bisa ingat perjanjiannya itu dengan Allah. Termasuk kita pun orang beriman tidak ingat. Bagaimana kita bisa ingat? Saya mau tanya. Sekarang kita bisa ingat. Dari mana kita tahu sekarang kita ingat bahwa Allah pernah berjanji dengan kita? Atau kita pernah mengadakan suatu perjanjian khusus dengan Allah? Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Kok bisa kita tak mau? Karena kita mau menanggapi seruan Nabi. Kalau Nabi sudah nggak ada, berarti seruannya apa? Dai. Ayo kita kembali ke Al-Quran. Sehingga dengan membaca Al-Quran kita jadi tahu, ya Allah ternyata kami pernah berjanji kepadamu ya Allah. Ya kan? Tapi bagi orang yang tidak percaya Pak, opo ini? Gitu ya. Begitu baca surat itu, surat Al-A'raf ayat 170 tadi, opo ini? Kan gitu. Gak mungkin gak ilik blas Pak aku. Gitu Pak, ya. Karena apa? Duniawi patokannya dia. Mereka hanya percaya pada apa yang dilihat dan apa yang didengar. Aku gak tahu krosoy. Tidak pernah saya berjanji dengan Anda. Begitu nanti sama Allah itu. Ya, begitu. Wa in wajadna, jikalau kami mendapati mereka semuanya itu kebanyakan lafasikin adalah orang-orang yang kalimatnya diawali dengan lam taukid, pasti ya, orang-orang fasik. Artinya dari ayat ini sudah diketahui mayoritas manusia itu beriman apa tidak beriman Pak? Tidak beriman Pak. Gambarannya sesuai dengan apa yang ada dalam masjid ini ya. Gambarannya Pak, sesuai yang ada pada masjid-masjid seluruh dunia. Ya. Sesuai dengan apa yang terjadi di masjid-masjid. Jangan ngajak orang datang ke masjid untuk mengikuti perintah Allah. Mari kita datang nggak orang-orang? Iya nggak teko. Kenapa begitu? Apakah mereka tidak pernah baca Al-Quran? Dia tahu Pak. Tapi Allah katakan iwayat ba'allahu ala qul, Allah kunci. Kenapa Allah kok menguji mati hati mereka? Pertanyaannya, saking cintanya kepada dunia Pak. Kecintaan kepada dunia itu melampaui kecintaannya dia kepada Allah. Maka mereka menjadi orang fasik. Orang fasik itu terlalu cinta dunia. Cinta kehidupan itu, takut kematian. Oleh namanya cinta kehidupan, pasti yang berseberangan dia akan benci ke kematian. Takut kemiskinan, cinta kekayaan, benci kemiskinan, pasti begitu Pak. Seterusnya ya, yang dilawannya itu akan dibenci sama dia. Yang terjadi, yang membuat mereka kemudian akhirnya menjadi orang fasik itu karena saking cintanya kepada dunia dan takut kematian, mereka mengingkari apa yang telah diberikan kepada mereka. Peduli mereka adalah orang-orang berilmu Pak, tidak peduli. Siapapun bisa terkena penyakit wahan.
siapapun itu. Ya, nggak peduli siapapun itu, nggak peduli itu presiden, nggak peduli itu gubernur, nggak peduli itu wali kota, ya, dan lain sebagainya. Walaupun dahulu misalnya presidennya itu adalah seorang ulama mubalek gitu. Begitu jadi presiden, ya, cinta kekuasaan, takut kekuasaan hilang, dihalalkan segala cara. Ya, pemimpin seperti itu, ya, takut kehilangan jabatannya, dia katakan iya, tidak apa, saya emang orang musyrik kok. Memang saya ini dukun, mau apa? Selesai urusan. Ya. Maka dikatakan Allah wa in wajadna aktsaruhum fasiqun. Nah, jikapun kami mendapati mayoritas mereka itu adalah orang-orang fasik, ya. Summa ba'asna min ba'dihim Musa. Kemudian setelah eranya mereka, eranya Nabi Nuh, eranya Nabi Hud, eranya Nabi sama Saleh, eranya Nabi Syuaib, eranya Nabi Lut, ya, maka kami utus kemudian Musa. Summa ba'asna min ba'dihim Musa. Nanti dari ayat yang ke-103 sampai yang kurang lebih ke ayat ke-200 ini bicara masalah Musa dan Fir'aun. Coba Pak ya, kenapa kok bisa panjang banget kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun itu? Kenapa begitu lama? Ya. Kenapa kejadian itu akan terus berulang? Kejadian penguasa versus rakyatnya versus para ulama akan berulang terus terjadi di dunia, terus begitu, dan tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Summa ba'asna min ba'dihim Musa. Kemudian setelah mereka kami utus Musa. Ba'asna kami bangkitkan, ya. Kami utus juga bisa. Maka kami utus Musa setelah eranya para nabi-nabi terdahulu itu. Bi ayatina, dengan bawa ayat kami. Kepada siapa? Ila Fir'aun, kepada Fir'aun, wa malaihi, dan juga pembesar-pembesar di sekeliling Fir'aun itu. Fadzalamu biha, tapi kemudian pembesar-pembesar Fir'aun tadi itu sekaligus Fir'aun itu justru ngapain? Mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Fandur, perhatikan, kaifa kana akibatul mufsidin, maka perhatikan bagaimana kesudahannya orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi itu. Pertanyaannya Pak, Fir'aun buat kerusakan enggak pada zaman itu? Itu yang bangun Mesir Fir'aun loh Pak. Yang bangun piramid Fir'aun loh ya. Bangun jalan-jalan Fir'aun loh. Bangun pengairan seluruh mana? Seluruh Mesir itu siapa? Fir'aun. Maka dia dikatakan jangan buat kamu kerusakan di kaum kami. Mereka mengatakan apa? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, ya, ketika dikatakan kepada mereka janganlah kamu buat kerusakan di atas bumi, apa jawaban mereka? Qalu bala, ya, qalu apa? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Fir'aun dan para malaihinya mengatakan, enggak Musa, justru kami ini sedang membuat perbaikan. Kami yang punya teknologi, kami yang membangun Mesir. Kamu itu siapa? Anda itu cuman gembala kambingnya lho Pak. Ndane angon keboe kok ngono lho gampangnya. Gitu Pak. Nah, kira-kira mengapa dikatakan Allah fandur kaifa kana akibatul mufsid? Perhatikan bagaimana akibat mereka orang-orang yang telah membuat kerusakan di atas bumi. Apa yang dirusak oleh Fir'aun? Akidah. Iman itu adalah pokok kunci segalanya bagi manusia. Tanpa iman manusia walaupun seperti Eropa, ya, di puncak kejayaannya tetap dianggap merusak, akidahnya rusak. Maka perhatikan baik-baik bagaimana kesudahan kaum yang telah merusak akidah itu. Fir'aun tidak Pak. Secara fisik dia membangun negeri itu Pak. Dia nggak punya kekuatan, ya, bisa menertibkan rakyatnya, betul nggak? Dan seterusnya. Sama lah ya, dengan masa sekarang kan juga begitu ya. Yang punya kekuatan bisa memproduksi undang-undang, ya, bisa memberikan kesejahteraan, bisa Fir'aun mengeluarkan kartu juga Pak. Ya, jangan salah, Fir'aun dulu juga mengeluarkan, ya, kartu Pak. Sing sakit obatono, ya, pakai KTP Lejiku, ya. Misalnya kartu Fir'aun sehat misalnya,
KFS gitu ya, misalnya gitu ya. Bisa. Ya dan seterusnya gitu ya. Kasih semuanya itu. Iya enggak? Bisa itu. Iya enggak? Ya. Kartu Mesir pintar misalnya begitu. Bisa, Pak. Dan seterusnya, kasih semua. Siapa yang bangun? Siapa yang memberikan itu? Memvalidasi Fir'aun KB, Pak. Lu Musa lu. Ya, mek angon kebu, ini gitu ya gampangnya. Nah, lek saiki lho, sapa Musa iku dodolan, lek zaman saiki Musa ya, saiki wong cuma ini dodolan parfum ya kan gitu ya. Gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Cuma dodolan parfum di pasar Tanah Abangnya gaya kan gitu ya. Nah, itu ya. Itu, Pak. Mereka sama, kurang lebih nggak ada beda jauhnya. Makanya kemudian yang dibuat kerusakan itu maknanya adalah kerusakan akidah, keyakinannya manusia rusak supaya menyembah Fir'aun, gitu. Ya. Kemudian Allah katakan waqala Musa, maka Musa berkata, ya Fir'aun, inni rasulun min rabbil alamin. Aku ini walaupun seorang angon kebu, ini ya. Angon kambing, tapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Gitu, silakan.
Lanjutkan sebentar. Ayat yang terakhir 104 Allah berfirman, wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun mir rabbil alamin. Aku adalah utusan Allah, aku adalah utusan Tuhan semesta alam. Ini menunjukkan bahwa kalimat Musa yang ditujukan kepada Fir'aun itu menjengangkan Fir'aun. Kenapa? Musa itu loh dipek anak ambil Fir'aun, dingoni biyen ngompol sing nyewoki ya Fir'aun, gampang ngono Pak. Sing nyebokin Fir'aun iya Musa ya Fir'aun cilik. Saiki wis gede-gede kok Mbak balelo kan gitu ya. Gampangnya begitu ya. Fir'aun kan merasa iki Musa iki opo sih kan gitu ya. Biyen iki lak dicewoki ya kan ngene ya mbek bapakku kan. Kok saiki maling ngene kenapa kan gitu. Makanya dia bingung ketika Nabi Musa mana, karena Fir'aun tahu betul masa kecilnya Nabi Musa, manusia biasa ngomong jadi utusan Tuhan, maka dia tidak percaya, sehingga kemudian dia balelo ya. Kenapa? Karena dia tahu masa kecilnya Nabi Musa, ya enggak. Nah ini wong di temon kan, Nabi Musa ini bahasa sekarang kan temon ya, namanya temon, ditemukan di mana? Di sungai, di Kejeno kan, di ibu yang ditemukan oleh istri Fir'aun kan gitu ya, maka disebutkan namanya temon kan begitu. Zaman sekarang gitu ya, temon gitu ya. Nah ini ditemuk nomor saya bal, mesti aja sulit menerima, akal sehatnya pasti akan berbicara, deh, siapa kan gitu ya. Kamu itu anak yang aku temukan di sungai dulu, kinter awakmu iku biar, lek kata selamat gak selamat kira-kira ngono lho, Fir'aun. Sehingga Fir'aun ya jelas gak percaya Pak gitu loh. Jelas gak percaya lah pokoknya. Kok tiba-tiba begitu ya? Kenapa? Karena gak ada iman kan. Kunci mati katanya. Walaupun Musa kemudian membawa berbagai macam bukti kepada Fir'aun, Fir'aun tetap tidak percaya. Seru cili aneh Pak. Gampangnya rotek aneh biyen iki opo lho gampang itu ya. Begitu ya. Baik sampai sini silakan. Barangkali ada yang ingin diskusikan. Nah, tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan kita Nabi Musa ya. Saya kok ingat ada satu kondisi yang saat ini kita alami. Secara ekonomi, secara ideologi, secara regulasi pemerintahan saat ini kan dikuasai oleh orang-orang bangsa. Sebagian besar. Nah, apakah bisa saya asumsikan para ulama, para alim, para wali yang saat ini kontribusinya pasif. Kenapa? Kontribusinya pasif. Saya ingat dengan pernyataan dari Sayyidina Ali di kitab Syariatullah Al-Qalidah karya Sayyid Muhammad bin Alawi. Itu beliau sampaikan aku antaku hinasibku khawdawiyun. Sungguh sangat celaka atau merugi bagi kita yang menjadikan sasaran tembak atau sasaran. Artinya kalau di Indonesia ini banyak manipulasi yang kona'ah hanya memikirkan urusan akhirat, tapi duniawinya tidak itu kontribusi yang bisa jadi lama-lamaan umat Muslim ini diiring ke akidah yang salah. Mohon Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi makanya Islam itu paripurna Pak. Ya, Islam itu mengatur segala sisi kehidupan. Kalaulah Islam itu mengatur kemudian hal yang paling kecil berkaitan dengan urusan pribadi, misalnya masalah masuk ke WC aja diatur kan gitu ya Islam. Masalah masuk ke WC itu loh diatur. Bagaimana cara masuknya, bagaimana cara keluarnya, bagaimana cara mau tidur, bagaimana mesti makan. Hal yang paling kecil dari manusia itu diatur. Kira-kira sing cilik diatur, yang gede diatur enggak? Pasti lebih diatur. Urusan yang jauh lebih besar, urusan apa? Urusan bangsa, urusan negara, urusan kekuasaan. Allah telah mengaturnya pula. Nah, kalau kemudian
urusan yang besar itu ditinggalkan demi mengejar urusan yang kecil, tentu Allah akan murka, kan begitu ya. Demi mengejar urusan yang kecil, jenengan sibuk ngurusi urusan-urusan jenengan sendiri, kan begitu. Tapi melalaikan urusan yang lebih besar, pasti Allah tidak akan menerima itu. Karena pada dasarnya kita itu diminta untuk saling berwasiat antara satu dengan yang lain, ya kan? Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Nah, kalau kemudian para ulama sebagai warasatul anbiya, ulama itu kalau menurut Ibnu Abbas itu bukan ulama loh Pak, mereka itu adalah ulil amri. Jadi salah ya. Ibnu Abbas berpendapat yang dimaksud dengan ulil amri itu adalah ulama. Limada li'anna al ulama warasatul anbiya, karena para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sedangkan para nabi dulu adalah ulil amri, gitu. Iya enggak? Nah, makanya kemudian Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud ulil amri itu adalah ulama. Tapi kemudian ulama yang lain seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan yang lainnya itu mengatakan ulil amri itu adalah dua, yaitu ulul quwah dan ulul ilmi, yaitu orang yang punya kekuatan dan punya kepengetahuan. Mereka bekerja sama, itulah ulul amri itu. Maka baik dan buruknya suatu bangsa tergantung dua orang ini, ulul quwah, siapa itu? Pemerintah maksudnya ya, dan ulama. Mereka itu harus bekerja sama. Ulamanya ulul amrinya pasti akan juga ulul amrinya pemerintahnya ulamanya nggak nurut pasti juga akan jadi yang akan ditempeli, gitu loh Pak ya. Jadi maka harus dua-duanya harus baik. Nah, persoalannya sekarang kalau kejadiannya seperti sekarang bagaimana ini? Mayoritas umat Islam tapi justru makanya Allah katakan di surah ini tadi itu, wa in wajadna aktsarahum lafasikun. Kalimat fasik itu Pak, itu berkaitan dengan orang kafir atau orang muslim? Fasik ya, muslim. Munafik itu siapa? Muslim. Fasikun itu muslim juga. Orang yang sudah tahu dan percaya tentang ajaran Allah tapi mereka yang menentangnya, itu orang fasik Pak. Jadi mayoritas kata Allah, wa in wajadna aksaruhum lafasikin, dan kami jumpai, kami dapati mayoritas orang-orang yang beriman itu, yang katanya beriman fasik. Lek sing wis mayoritas fasik, negara ini pasti rusak. Jadi perannya enggak cuma peran, kalau ulamanya menyerukan semua Pak, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi mayoritas masyarakatnya yang muslim ini munafik atau fasik, ya kalah, kan gitu ya, kalah Pak. Pemerintahnya fasik, masyarakatnya fasik, bekerja sama melawan ulama-ulama yang hanif, begitu loh Pak. Dan itu akan terjadi sampai akhir zaman nanti, sampai kemudian Allah ingin mengetahui, biarlah para ulama dan kaum mukmin itu menyerahkan semua urusan kepadaku. Artinya itu mereka biar tahu ya, bahwa sesungguhnya kemenangan itu bukan dari kalian, kemenangan itu berasal dari Allah, gitu loh ya. Orang beriman biar tahu, kamu walaupun beriman tapi kamu berusaha, aku gak meridhoi juga gak bisa. Akhirnya semua kemenangan akan dikembalikan kepada Allah, dan Allah akan memberikan kemenangan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mau mengikuti perintahnya dan menjalannya, mau beriman kepadanya. Hanya diuji kesabarannya, kan gitu ya. Kita masih diuji kesabarannya, tetap berdoa Pak. Bukan berarti diam, bukan berarti ulama diam, tapi ulama kalah Pak. Dengan apa kalahnya? Kalau Fir'aun dulu dengan apa menanya? Undang konunnya itu, undang-undangnya dibuat menekan para ulama, ya enggak? Dibuat sedemikian rupa sehingga ulama tidak bisa berdakwah, ya enggak? Tono dilarang, jadi digerebek, kan begitu kan? Ya kan? Yang terbaru kan begitu, batal, kan gitu ya? Semua dibatalkan. Kenapa? Ya tadi itu ada peraturan-peraturan yang dianggap, ini ulamanya mau menjadi provokasi, yang gitu ya, seterusnya. Jadi ada karena hal seperti itu. Saya yakin mereka tidak tinggal diam, hanya
kemenangan itu belum diizinkan oleh Allah. Sampai kapan? Sampai kesabaran umat Islam itu sampai pada puncaknya. Wes nunggu kemenangan sudah tinggal gitu aja ya. Tiba-tiba menang gitu loh Pak. Tahu-tahu kita menang nggak tahu Allah akan menurunkan kemenangannya. Dari mana? Dari arah yang tidak pernah kita duga. Kenapa? Allah sudah katakan man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa kepadaku kata Allah, aku akan berikan dari jalan keluar dari kepada mereka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan aku akan berikan kemenangan itu dari arah yang tidak pernah mereka sangka. Kita nggak tahu, bisa jadi kemenangan itu dari dalam mereka sendiri, kita nggak tahu ya. Kita hanya berharap pertolongan itu akan segera datang dari Allah. Lewes ngono kita bisa ambil nafas lega. Saya kan kayak di ide-ide ngono saya ya. Begitu. Baik, itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.